This call is now being recorded. Hi guys, welcome back. So this is video part B for 5.2 molecular shape, and in this video we will be discussing 5 basic molecular shape. So let us start. So in this video we will be talking about the molecular geometry for central atom without lone pairs. So there are 5 basic molecular shape that you need to know. The first one is linear, the second one is trigonal planar, the third one is tetrahedral, the fourth one is trigonal bipyramidal, and then the fifth one is octahedral. Okay, so before we start, let us introduce to you the wedges and also the dashes. So you will need to learn how to draw the 3D molecular shape ataupun 3D molecular geometry on paper, on a piece of paper. So wedges and dashes is the method to represent the 3D structure of a molecules on a piece of paper. So as you can see, there is a simple lines that will be used in the wedges and dashes, and these simple lines will represent the bond in the plane on the page. Okay, the bond in the plane on the page. And then we have wedges. Okay, wedges. This shape will represent the bond towards the viewer. Okay, ini on the paper, yang ini towards the viewer. Viewer adalah kita, so maksudnya dia di hadapan itu kertas lah. And then wedges ini, dia menunjukkan bond, ikatan yang away from the viewer, yang menjauhi kita lah. Ataupun dalam erti kata lain, dia di belakang kertas itu. So kita akan gunakan ini dalam melukis 3D molecular shape pada sekeping kertas. So kita mulakan dengan shape yang pertama. Okay, so ini adalah illustration yang kamu akan gunakan bagi basic shape linear. So katalah kita ada illustration ini pada central atom, ini adalah central atom kita A. Okay, bonding pair-nya ada 2. Ini ada 1, ada 2 bonding pair. Central atom tiada lone pair, itu sebabnya di sini kosong. So total electron pair adalah bonding pair kita campur dengan lone pair, so kita akan dapat 2. Jadi kita punya kelas adalah AB2. Kelas bagi geometri molecular geometry ini adalah AB2. Maksudnya kita ada 1A dan juga 2B. Itu sebabnya kelasnya adalah AB2. Yang mana basic shape dia adalah linear dan molecular geometry-nya pun adalah linear sebab dia basic molecular shape. And then the bond angle is 180 degrees and the atoms will be arranged in a straight line. So macam mana kita mau lukis shape ini on a piece of paper? So kita akan letak A dulu di tengah-tengah, and then B dan juga B. Okey, dan kita wajib untuk labelkan dia punya bond angle. So bond angle dia adalah 180 darjah. Okey. So mari kita tengok satu contoh di sini. So kita ada BeH2. So kita ada BeH2. So untuk tentukan molecular geometry, tips dia kita kena lukis Lewis structure dulu. So untuk lukis Lewis structure, kita kena kira total valence electron. So kita ada Be. So Be valence electronnya adalah 2 dan kita ada 2 hidrogen. Ini sama dengan 2. Jadi total valence electron adalah 4 elektron. Okay, so Be dia akan jadi central atom, H dan juga H di kiri kanannya lah. So bila kita tolak 4, kita sudah habis guna elektron tersebut. So ini adalah Lewis structure bagi BeH2. So from this Lewis structure, kita kena isikanlah yang ini. So number of bonding pair dia adalah 2. Kenapa 2? 1, 2.
number of lone pair dia 0, tiada lone pair pada central atom. Total electron pair dia ada 2 lah, 2 campur kosong 2. Jadi dia punya kelas akan jadi AB2. So bila kelas dia AB2, basic shape dia adalah linear dan molecular geometry dia adalah linear. Kenapa basic shape dengan molecular geometry dia sama? Sebab ini tiada lone pair. Central atom tiada lone pair. So bila dia linear, maka bond angle dia akan jadi 180 darjah. So bila kita lukis molecular geometry untuk BeH2, kita akan dapat macam begini. Dan bila kita lukis molecular geometry, kita kena label dia punya bond angle. Itu wajib. Okay, so kalau kamu lihat, molecular geometry ini dia sama dengan Lewis structure. Okay, dia sama dengan Lewis structure, tapi untuk molecular geometry kita kena label bond angle. Walaupun molecular geometry dan juga Lewis structure ini dia nampak sama, drawing dia sama, tapi kamu kena lukis kedua-duanya sebab ini ada satu markah dan yang ini pun ada satu markah. Okay, next kita teruskan pula dengan jenis yang kedua. So ini adalah illustration yang kita akan guna. So illustration ini adalah untuk trigonal planar. So at the central atom, so ini adalah central atom kita. Bonding pair ada 3, 1, 2, 3. Central atom tiada lone pair maka dia kosong. Jadi total electron pair kita kasih tambah maka kita akan dapat 3. So dia punya kelas akan dapat AB3. So basic shape dia adalah trigonal planar dan molecular geometry dia pun adalah trigonal planar sebab central atom kita tiada lone pair. And then the bond angle adalah 120 darjah, 360 bahagi 3 kan 120 darjah. Yang mana kita punya central atom has 3 terminal atom. 1, 2, 3. So macam mana kita mau lukis trigonal planar ini? So trigonal planar dia akan terletak pada plane yang sama di atas kertas yang sama. So kita belum guna lagi wedges and dash. So dia punya bentuk akan jadi macam begini, molecular shape dia. Okay, yang mana bond angle dia adalah 120 darjah. Okay, so mari kita tengok contoh ini. Kita ada AlCl3. So untuk tentukan molecular geometry kita kena lukis Lewis structure dulu. So untuk tentukan Lewis structure kita kena ada total valence electron. So kita ada aluminium dan 3Cl. So aluminium kita adalah 3, group 13, klorin 17. So the total valence electron adalah 24 elektron. So bila kita lukis Lewis structure dia, aluminium di sini, Cl di sini, Cl di sini, Cl di sini, kita tolak dengan 6, ada baki 18. So baki 18 ni kita letak pada terminal atom. So bila kita sudah letak pada terminal atom, kita sudah habis gunalah 18 jadi kosong. So ini adalah Lewis structure bagi AlCl3. So from this Lewis structure, kita boleh isi yang inilah. So bila kita tengok number of bonding pair ada 3, number of lone pair dia 0. So the total of electron pair is 3. So the class is AB3 and the basic shape will be trigonal planar. Because the central atom doesn't have lone pair, so the molecular geometry also trigonal planar, and the bond angle is 120 degrees. So berdasarkan yang ini barulah kita lukis dia punya molecular geometry. So Al akan berada di tengah-tengah, Cl, Cl dan Cl.
Okay, and then kita kena letakkan juga dia punya lone pair elektron pada terminal atom. And then after that, kamu kena label dia punya bond angle. Okay. Next, kita teruskan dengan jenis yang ketiga, basic molecular shape yang ketiga. So, ini adalah illustration untuk tetrahedral. Okay, so kalau kita tengok pada central atom, kita ada 1, 2, 3, 4 bonding pair. Lone pair dia kosong, jadi total electron pair adalah 4. So dia punya kelas adalah AB4. The basic shape will be tetrahedral, and then the molecular geometry will be tetrahedral sebab tiada lone pair pada central atom. The bond angle akan jadi K109.5 darjah, yang mana kita punya central atom akan ada 4 terminal atom. Okay, so yang ini macam mana kita mau lukis dia? So yang bond ini dan ini dia akan berada on the plane. So bila kita lukis, teknik dia macam begini guys. Kita akan lukis A dulu, B, B, B. Kita lukis dulu dalam bentuk trigonal planar, yang mana ini dia akan jadi dash. Lepas tu wedges itu kamu boleh lukis dia di sini. Ini akan jadi B lah. Dia slanting sikit. Ataupun kamu boleh lukis dia macam begini, yang mana ini akan jadi dash. Yang wedges tu pula kamu boleh lukis dia di sini. So terpulang sama kamulah. Okay. Lepas itu kamu kena label dia punya bond angle. So bond angle kita akan ambil yang in the plane, on the plane. Ataupun di sini. Okay. So mari kita tengok contoh. Kita ada CH2Cl2, CH2Cl2. So kita kira dulu dia punya total valence electron, karbon 4, hidrogen 1, klorin 7. So the total valence electron akan jadi 20 elektron. Okay, so bila kita draw, kita sudah pakai 8, ada baki 12. So yang 12 tu kita akan letak pada klorin, pada terminal atom. Okay, so kita tolak 12, dia akan jadi kosong. So ini adalah Lewis structure untuk CH2Cl2. So kalau kita kira number of bonding pair dia ada 4, lone pair dia kosong, electron pair dia akan jadi 4 lah, 4 campur kosong 4. So dia punya kelas akan jadi AB4, yang mana basic shape dia adalah tetrahedral. Sebab central atom tiada lone pair, so dia punya molecular geometry pun tetrahedral, yang mana dia punya bond angle akan jadi 1.9.5 degrees. So macam mana kita mau draw dia punya molecular geometry? So kita draw kita punya central atom dulu C. Okay, so kita mau pilih sama ada Cl atau H, di mana kita mau letak. Oleh sebab klorin dia lebih berat daripada hidrogen, klorin akan berada in the plane, on the plane. Maka hidrogen itu dia akan terletak pada wedges and juga dash. Okay, dan kita kena label di sini 109.5 degrees. So di sini baru kamu nampak bezanya molecular geometry dan juga kita punya Lewis structure. Okay, kita teruskan pula dengan yang keempat. So yang keempat kita ada trigonal bipyramidal. Okay, trigonal bipyramidal. So bila kita tengok central atom, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 bonding pair.
lone pair dia 0. So total of electron pair ini kasih tambah, kita akan dapat 5 lah. So kita punya kelas adalah AB5 yang mana basic shape-nya adalah trigonal bipyramidal. Oleh sebab kita punya central atom tiada lone pair, maka molecular geometry kita masih lagi sama trigonal bipyramidal. Dan dia ada dua bond angle lah, satu 90, satu 120. 90 yang di sini, lepas tu 120 yang di sini. Situ 120, yang mana central atom kita ada 5 terminal atom. Okay, so macam mana kita mau draw ini? Okay, so caranya kita mau draw dia, kita lukis A dulu. Lepas tu yang ini, yang ini, yang ini in the plan. Lepas itu, okay, kan ada yang begitu, B, terbalik pula, sorry. Kan ada yang begitu, B, lepas tu ada dash di situ, B. Lepas tu bila kita label, di sini akan jadi 90. Lepas tu yang di sini akan jadi 120 darjah. So saya ulang semula, ini dia 90, ini pun dia 90. 120 dia di sini, ataupun di sini, ataupun di situ. Okay, so mari kita tengok contoh. Kita ada ASCl5. Okay, ASCl5. So kita kira dulu total valence electron. So ini 5, ini 5 kali 7, 35. So kita akan dapat total dia 40 elektron. So kita melukis dia punya Lewis structure. So kita sudah pakai 10, ada baki 30. So baki 30 tu kita letak pada terminal atom. So bila kita letak pada terminal atom, maksudnya satu terminal ni dia pakai 6. So kita ada 5 terminal atom. So kita pakai habislah. Okay, so number of bonding pairs based on kita punya Lewis structure, number of bonding pairs dia adalah 5. Lone pair dia 0, so total of electron pair adalah 5. So dia kelas AB5, yang mana basic shape dia adalah trigonal bipyramidal. Molecular geometry dia pun akan jadi sama sebab dia tiada lone pair electrons. And then the bond angle akan ada dua, 90 darjah dan juga 120 darjah. So macam mana kita mau draw? Mula-mula kita lukis central atom, in the plan, dan juga in the plan. Lepas tu kita lukis yang dash and wedges lah. Jangan lupa kena letakkan lone pair elektron pada kita punya terminal atom. Lepas tu kena label sini 90 darjah, sini 120 darjah. Okay. Dan akhir sekali, mari kita tengok untuk octahedral. So untuk octahedral, ini adalah dia punya illustration. So at the central atom, ini central atom, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonding pair. Tiada lone pair electron, so the total electron pair is 6. Jadi dia punya kelas adalah AB6. Basic shape dia adalah octahedral sebab central atom tiada lone pair, molecular geometry pun sama octahedral. Bond angle dia satu saja, 90 darjah, sini 90 darjah, ini pun akan jadi 90 darjah, ini pun akan jadi 90 darjah. Yang mana central atom kita akan ada 6 terminal atom. So untuk ini cara kita draw adalah
Ini dia satu line ya. So kita draw itu dulu. A, B, B. Lepas tu yang ini dia di depan plan, ini di belakang plan. So kita akan draw sini B, sini B. Lepas tu kita akan ada yang di belakang. So dia punya bond angle 90 darjah. Dan kita tengok contoh yang terakhir, kita ada SF6. So kita punya SF6, kita kira dulu total valence electron. Sulfur 6, chlorine kita 7, 42. So total kita 48 elektron. So bila kita draw begini dia punya Lewis structure, kita sudah pakai 10. So ada baki 12, ada baki 36 elektron. So 36 ni kita akan pakai pada terminal atom. Enam kali 6, maka kita habis pakailah kosong. Daripada ini Lewis structure, kita isi di sini number of bonding pair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lone pair dia kosong, so total electron pair is 6. So dia punya class is A, B, 6. Shape dia, basic shape dia akan jadi octahedral. Sebab central atom tiada lone pair, molecular geometry pun octahedral. Dan bond angle dia adalah 90 darjah. So bila kita draw dia punya molecular geometry, kita akan draw yang di tengah-tengah dulu. Lepas tu baru kita draw situ, baru kita draw sini, sini F dan sini F. Lepas tu behind the plan, lepas tu kena lukis dia punya lone pair. Mesti mau lukis, jangan dilupa. And then after that, kena label lah dia punya bond angle. Okay, so ini adalah summary yang apa kita bincangkan tadi. Tolong ingat, A merujuk kepada central atom dan B merujuk kepada terminal atom. I'll see you in the next video. Take care and bye-bye guys.